Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Siapa kalian? Mengapa kalian memiliki teknik segel dewa? Pertanyaan Shoyan yang tiba-tiba membuat semua pemuda yang hadir tercengang. Tuan, mungkinkah kamu datang ke sini untuk teknik segel dewa dari klan Guku? Kedua pria parubaya di lubang bawah akhirnya saling mendukung, dan sekali lagi memanjat. Wajah mereka segera menunjukkan ekspresi waspada terhadap Shoyan. Klan Gu, kalian semua adalah anggota klan Gu. Suara terkejut Shoyan bergema di udara di atas hutan pegunungan. Emosi dalam hatinya juga mulai berfluktuasi. Teknik segel dewa adalah skill milik klan Gu yang tidak diwariskan kepada orang luar. Tak lama kemudian, ia mengerti bahwa ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahli dari klan Gu setelah kembali ke klan setelah datang ke benua Yuanwu. Lagi pula, bahkan ia dapat bertemu dengan anggota klan Gu di dunia asing ini. Sebagai salah satu dari 8 klan kuno di benua Doji, bukan tidak mungkin bagi klan Gu untuk melakukan hal yang sama. Dengan berpikir seperti ini, semuanya secara alami menjadi masuk akal. Di benua ini, satu-satunya orang yang bisa menguasai teknik segel dewa adalah anggota klan Gu. Apa kau tidak percaya padaku? Salah satu pria parubaya itu berkata dengan muram. Shoyan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, aku tidak menyangka akan melihat teknik segel dewa di sini. Ucap Shoyan. Di bawah tatapan ragu keduanya, dia perlahan mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan banyak segel yang dikenalnya terbentuk. Ketika mereka berdua melihat segel yang familiar di tangan Shoyan, ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur mengeras. Ini, segel gunung terbuka, membalikan laut, membalikan bumi, menutupi langit. Segel dewa kuno. 5 segel khusus terbentuk secara berurutan oleh tangan Shoyan. Gelombang energi yang kuat juga berkumpul di depannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cetakan tangan emas besar yang tergantung di ruang kosong di depan Shoyan. Aura energi yang sangat mengerikan menyebar darinya. Wajah semua anggota klan Gu yang hadir tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut saat segel tangan ini terbentuk. Terutama kedua pria parubaya itu. Wajah mereka yang awalnya pucat begitu terkejut dengan segel tangan ini. Kedua mata mereka menatap gerakan tangan Shoyan, seolah-olah mereka takut Shoyan akan membentuk segel ke-6. Untungnya, segel di tangan Shoyan benar-benar berhenti di segel ke-5. Meski begitu, hati mereka masih sangat terkejut. Kamu, yang mulia, siapakah kamu yang sebenarnya? Bagaimana kamu bisa menguasai teknik segel dewa klan Gu? Tatapan kedua pria parubaya itu sangat serius. Saat mereka menatap Shoyan, segel ke-5 telah terbentuk. Jika pemuda berjubah hitam ini benar-benar mengincar 3 segel yang tersisa, mereka berdua pasti sudah menjadi targetnya. Mengingat kondisi mereka saat ini, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki kemungkinan untuk menghalanginya. Shoyan tersenyum tipis. Dia dengan santai menyingkirkan sidik jari di depannya dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Jika aku benar-benar punya rencana, kau tidak akan terus berdiri di sini. Mengenai teknik segel dewa ini, itu diberikan kepadaku oleh orang yang paling penting bagiku. Sekarang, setelah masalahmu telah teratasi, kalian semua bisa pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Shoyan perlahan berbalik. Dia hendak berjalan menuju lokasi kelompok Beihua. Namun, saat dia mengangkat kakinya, tubuhnya tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Begitu dia menoleh, dia bertemu dengan tatapan tajam. Melihat ke arah timur, ada seorang pemuda tampan menggunakan jubah putih. Dia menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Matanya mengandung dingin, terkejut dan gembira. Singkatnya, itu adalah ekspresi yang rumit. Melihat pemuda berjubah putih di seberangnya, ekspresi wajah Shoyan sedikit terkejut. Itu kamu? Hahaha, Shoyan. Dulu, saat pertempuran di Laut Utara, aku pernah bilang padamu bahwa kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar menjadi kenyataan hari ini. Pemuda itu melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dalam sekejap mata dia sudah tiba di dekat Shoyan. Keduanya saling memandang dan berbagai kejadian yang terjadi saat itu sekali lagi muncul di depan mata mereka. Shui Miao. Mata Shoyan sedikit mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Pemuda berjubah putih di depannya adalah lawan yang dihadapi Shoyan saat pertama kali tiba di Akademi Beihai. Dia juga orang nomor 1 yang diakui publik di Akademi Beihai, Shui Miao. Setelah sekian tahun tidak bertemu dengannya, kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dari auranya tadi, sepertinya kultivasi Shui Miao tidak lebih rendah darinya saat ini.
Dia juga ahli leluhur asal sejati. Saat itu, kultivasimu hanya dodi. Sekarang, kau benar-benar telah melangkah ke leluhur asal. Tatapan mata Shuimyo menyapu tubuh Shoyen. Meskipun nadanya agak mengejek, itu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan keheranan di hatinya. Sejak meninggalkan Akademi Beihai, dia langsung kembali ke wilayah tengah dan berlatih sepenuh hati. Ditambah dengan banyaknya sumber daya kultivasi dari klannya, dia hanya berhasil mencapai kultivasi leluhur asal bintang 4. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Shoyen benar-benar dapat mencapai level seperti itu tanpa dukungan dari faksi manapun. Dia benar-benar bisa digambarkan sebagai sosok yang menakutkan. Shoyen tersenyum tanpa komitmen saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini juga, kedua pria parubaya di bawah sekali lagi melangkah ke udara. Mereka tiba di samping Shuimyo dan membungkuk dengan hormat. Tuan Muda Ouyang, apakah Anda mengenal orang ini? Kita tidak hanya saling kenal. Saat itu, aku dikalahkan olehnya di Akademi Beihai. Shuimyo tersenyum acuh tak acuh. Ia mengangkat dagunya dan menunjuk Shoyen. Sementara ekspresi tegas kembali muncul di matanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua pria parubaya dan generasi muda klan Gu lainnya langsung menghirup udara dingin. Keterkejutan tampak di wajah mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang pertempuran itu. Ada desas-desus bahwa Shuimyo telah dikalahkan oleh seseorang dari generasi yang sama, yang kultivasinya jauh lebih lemah darinya. Pertempuran saat itu juga telah menimbulkan keributan di dalam klan mereka. Tidak disangka bahwa ini benar-benar terjadi. Seketika, keterkejutan tanpa sadar melonjak ke mata sejumlah orang ketika mereka melihat Shoyen. Pada saat yang sama, ketika Shoyen mendengar nama Shuimyo dari pria parubaya itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ouyang, kamu dari klan Ouyang? Tanya Shoyen. Hahaha, Shuimyo adalah namaku di Akademi Beihai. Nama asliku adalah Ouyang Miao. Ouyang Miao mengangguk sedikit dan tidak menyembunyikan apapun. Namun, Shoyen cukup terkejut di dalam hatinya. Setelah sedikit ragu, dia melanjutkan. Kalau begitu, kamu adalah Tuan Muda dari... Ya, ayahku adalah patriark klan Ouyang. Shoyen sedikit mengangkat alisnya ketika Ouyang Miao mengatakan ini. Meskipun dia sudah menduga dalam hatinya, dia tidak bisa tidak merasa sulit mempercayainya ketika Ouyang Miao mengatakannya sendiri. Aku masih harus berterima kasih atas apa yang terjadi tadi. Meskipun Ouyang Miao adalah orang yang agak angkuh, dia masih bisa membedakan antara orang dan masalah. Ketika dia melihat orang-orang berpakaian hitam di bawah yang sudah kehabisan nafas, dia sudah mengerti apa yang baru saja terjadi. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dengan sopan kepada Shoyen. Di belakangnya, dua pria parubaya dan generasi muda dari klan Gu buru-buru membungkuk hormat kepada Shoyen ketika mereka melihat ini. Tidak ada apa-apa, aku hanya bertindak karena aku melihat teknik segel dewa. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, kau harus berterima kasih kepada tetua menciptakan teknik segel dewa. Shoyen menganggukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Ekspresi anggota klan Gu yang hadir langsung terkejut saat mendengar ini. Hati mereka sedikit tercengang. Namun, mereka segera pulih dan tersenyum sambil merasa beruntung. Lagi pula, Shoyen juga memiliki keterampilan segel dewa di tangannya. Mungkin karena hubungan inilah dia akan ikut campur tangan. Meskipun Ouyang Miao akan bingung dengan ini, ekspresi di wajahnya menjadi jauh lebih hangat. Ngomong-ngomong, dia dan Shoyen bisa dianggap sebagai kenalan lama. Meskipun mereka adalah lawan, persahabatan di antara mereka tidak kalah dengan beberapa teman. Selain itu, Shoyen telah menyelamatkan anggota klan Gu. Tentu saja sikapnya telah sedikit berubah. Pada saat ini, Peiwa dan Lian Er juga dengan cepat terbang dari jauh. Ketika mereka berdua melihat Shoyen belum kembali untuk waktu yang lama, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit khawatir. Hanya ketika mereka tiba di depan semua orang dan melihat sikap hormat dari anggota klan Gu terhadap Shoyen, mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Sepertinya kamu tidak sendirian. Kemana kamu akan pergi? Tatapan Ouyang Miao berhenti pada Peiwa dan Lian Er. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Tak lama kemudian, dia bertanya pada Shoyen sambil tersenyum. Shoyen ragu sejenak. Dalam hatinya, dia teringat bahwa klan Ouyang memiliki formasi teleportasi besar. Kota Xiao. Ekspresi Ouyang Miao tetap normal setelah mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, ekspresi orang-orang dari klan Gu berubah seketika. Jika memang begitu, akan memakan waktu setidaknya seminggu untuk mencapai kota Xiao dari sini. Bagaimana dengan ini? Ada formasi teleportasi di kota emas suci milik klan Ouyang. Meskipun tidak dapat mencapai kota Xiao secara langsung, itu dapat menghemat banyak waktu. Mengapa kamu tidak pergi ke sana?
Tatapan mata Ouyang Miao perlahan menyapu ketiga orang di depannya sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan senyum yang agak ramah. Meskipun dia berbicara seperti ini, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas niat bertarung yang membara di mata Ouyang Miao. Hatinya langsung terasa sedikit panas membara. Dia juga penasaran terhadap orang di depannya ini. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa jauh level Ouyang Miao telah dicapai. Terlebih lagi, kultivasi Xiaoyan saat ini baru saja mencapai puncaknya. Akan menjadi pilihan yang cukup bagus jika dia dapat menemukan lawan dengan kekuatan yang sama untuk menguji dirinya saat ini. Lagi pula, jika bukan karena bantuan saudara Xiao hari ini, aku khawatir mereka tidak akan selamat. Kita harus mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, kau dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, saudara Xiao. Dengan nada bicara yang berubah, cara Ouyang Miao menyapa Xiaoyan pun langsung berubah. Hal ini juga menyebabkan jarak di antara keduanya menjadi lebih dekat. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, karena saudara Ouyang telah mengundangku dengan baik hati, aku tidak akan bersikap sopan. Tiba-tiba, kedua orang yang ada di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak diketahui apakah mereka tulus atau tidak. Setelah tertawa, Ouyang Miao tampak teringat sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat mayat-mayat di bawah. Ekspresi wajahnya kembali tenang dan sombong seperti biasanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan suara yang berat. Apakah kalian tahu siapa orang-orang ini? Ekspresi kedua pria parubaya dari klanku di samping sedikit terkejut. Baru kemudian mereka buru-buru menjawab dengan hormat. Pangeran, mereka berasal dari klan Zhou di kota Liang. Melihat tatapan aneh di mata anggota klanku, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga di dalam hatinya. Kota Liang, di bawah komando klan Xiao. Tahun-tahun ini, klan Xiao menjadi semakin arogan. Mereka benar-benar berani membunuh orang-orang dari klan Ouyangku secara terbuka. Rasa dingin langsung muncul di wajah Ouyang Miao saat ia menoleh. Tatapannya bertabrak dengan tatapan Xiaoyan. Seketika, ia tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Keraguan muncul di hatinya, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa sekelompok orang berpakaian hitam itu adalah bagian dari pasukan bawahan klan Xiao, raut wajah terkejut melintas di wajahnya. Awalnya tersenyum. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi bahkan sebelum dia tiba di klan Xiao. Tuan muda, klan Xiao tidak mengirim lebih dari 10 raja asal untuk membunuh kita secara impulsif karena masalah ini. Kedua pria parubaya itu menatap Xiaoyan dengan penuh arti. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka dihentikan oleh tatapan Ouyang Miao. Dia kemudian menegur dengan suara yang dalam. Cukup. Karena kita tahu siapa pelakunya, tentu saja aku akan meminta penjelasan dari mereka. Mengenai sisanya, aku akan mengurusnya sendiri. Ouyang Miao tentu saja mengerti apa maksud mereka. Karena kelompok orang berpakaian hitam itu berasal dari klan Xiao dan telah dibunuh oleh Xiaoyan yang bermarga Xiao. Tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki niat lain. Namun, Ouyang Miao jauh lebih jelas tentang asal-usul Xiaoyan dan yang lainnya. Dia tidak akan mudah percaya bahwa mereka berasal dari klan Xiao. Selain itu, sebagai pangeran klan Ouyang, dia tentu saja sangat jelas tentang bakat luar biasa generasi muda di 3 klan besar. Setelah bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar tentang Xiaoyan di klan Xiao. Saudara Xiao, tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Ouyang Miao tersenyum sopan. Dia memberi isyarat kepada Xiaoyan, baru kemudian Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Tatapannya bertukar pandang dengan Beihua dan Lian Er di belakangnya. Seketika, mereka berdua terbang berdampingan ke arah timur. Setengah hari kemudian, sebuah kota besar yang terletak di ujung jalan secara bertahap muncul dalam pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Jauh di atas langit, Xiaoyan dan yang lainnya terbang ke depan sambil menatap tembok kota yang menjulang tinggi di kejauhan. Ekspresi takjub terpancar di mata mereka. Kota Emas Suci merupakan salah satu kota terbesar di wilayah tengah. Pada saat yang sama, kota ini juga merupakan kota yang berada langsung di bawah klan Ouyang, salah satu dari 3 klan besar di wilayah tengah. Karena alasan-alasan ini, kota ini lebih makmur daripada kota-kota lainnya. Kota Emas Suci ini memang seperti namanya. Ukurannya yang luas tidak membuat kata suci kehilangan kilauannya. Tembok kota kuno yang membentang sampai ke ujung mungkin tertutup lumut, tetapi orang masih bisa merasakan aura yang dalam dan berat yang berasal dari zaman kuno. Beberapa bekas luka yang tertinggal di atasnya menambahkan warna legendaris ke kota yang sangat besar ini. Ini terutama terjadi ketika kelompok Xiaoyan melihat pedang yang sangat besar berdiri di tanah terbuka yang sangat luas di luar kota. Sebagian dari tubuh pedang itu dimasukkan ke dalam tanah, memperlihatkan bagian atas tubuh pedang dan gagangnya. Hanya ketika mereka semakin dekat,
Semua orang secara bertahap melihat bahwa tubuh pedang itu memiliki 3 kata besar yang diukir dengan aura pedang yang agung. Kota emas suci. Kita sudah sampai. Ouyang Miao tertawa pelan. Ia menatap pedang agung yang berdiri di luar kota. Ekspresi hormat tanpa sadar muncul di matanya, terutama saat ia melihat ekspresi serius di wajah kelompok Shoyan di sampingnya. Pedang ini benar-benar nyata, ucap Shoyan. Hehehe, pedang ini berasal dari Manor Awan Surgawi. Jadi pedang ini memang asli. Selain itu, bentuk luarnya sepenuhnya berdasarkan pedang anggrek. Selain itu, 3 kata di atasnya ditulis oleh pedang Shen sendiri. Tujuannya adalah untuk menekan beberapa orang dengan niat jahat. Ouyang Miao mengangkat dagunya dan tersenyum. Mendengar ini, raut wajah Shoyan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Melihat pedang raksasa di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Pedang anggrek suci, Ouyang Yu. Ketika pedang anggrek disebutkan, Shoyan langsung teringat daftar senjata suci awan surgawi yang dilihatnya di Manor Awan Surgawi. Pedang anggrek berada di peringkat ke-7 dalam daftar tersebut. Pemiliknya adalah Ouyang Yu, yang dikenal sebagai Shen pedang anggrek di dunia luar. Jika ia ingat dengan benar, Lu Jin pernah berkata bahwa Ouyang Yu secara terbuka diakui sebagai orang terkuat di klan Ouyang. Ia tidak menyangka akan melihat aura pedang yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika ia pertama kali tiba di kota emas suci. Oh, tampaknya saudara Xiao tahu banyak tentang wilayah tengah. Nihat Shoyan benar-benar bisa menyebut nama Ouyang Yu. Ouyang Miao tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku pernah tinggal di Manor Awan Surgawi selama beberapa waktu. Jadi aku pernah mendengar nama senior ini. Sekarang setelah aku melihat aura pedang di sana, auranya memang luar biasa. Dengan penglihatan yang luar biasa, Shoyan secara alami dapat melihat bahwa tanda pedang pada pedang besar itu jelas telah ada selama bertahun-tahun. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun, aura pedang di atasnya masih sangat kuat. Hal ini benar-benar mengejutkan. Ketika Ouyang Miao mendengar kata-kata Shoyan, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya dan berkata dengan heran. Kakak Xiao pernah berada di Manor Awan Surgawi sebelumnya. Kalau begitu, mungkinkah pertempuran di Manor Awan Surgawi setengah tahun lalu adalah karenamu? Ouyang Miao tentu saja mendengar tentang pertempuran hebat yang terjadi di Manor Awan Surgawi. Konon, awalnya itu adalah pertempuran antara Sekte Duai dan Manor Awan Surgawi. Namun pada akhirnya, Sekte Awan Abadi dan Sekte Istana Hantu juga terlibat. Inti dari semua itu adalah sekelompok orang yang datang dari perbatasan benua dan memasuki Manor Awan Surgawi untuk mencari perlindungan. Pada saat ini, ketika Shoyan menyebutkannya, Ouyang Miao langsung teringat akan hal itu. Mengenai hal ini, Shoyan tidak menyembunyikan apapun. Masalah ini terlalu penting untuk disembunyikan bahkan jika dia ingin. Karena dia sudah menjelaskan, tentu saja tidak perlu mengelak. Dalam beberapa kata sederhana, Shoyan menutupi pertempuran itu. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya, Ouyang Miao dengan jelas melihat niat membunuh yang dingin terpancar di mata Shoyan. Jelas bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi dalam pertempuran di Manor Awan Surgawi. Karena Shoyan tidak ingin membicarakannya, Ouyang Miao tentu saja tidak bertanya. Setelah itu, Ouyang Miao menjelaskan beberapa hal tentang pedang besar itu secara singkat. Shoyan dan yang lainnya mengetahui bahwa pedang besar ini ditempa oleh pedang Shen Youlan setelah dia bertarung melawan 3 yang mulia asal. Di satu sisi, itu untuk mengintimidasi orang banyak. Di sisi lain, itu wajar untuk menggunakan nama pedang Shen Youlan untuk memperkuat klan Ouyang. Ini adalah sesuatu yang telah mereka capai. Klan Ouyang saat ini memiliki posisi yang tak tergoyahkan di wilayah tengah. Meskipun 3 klan besar di wilayah tengah sama-sama terkenal, fondasi klan Ouyang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara ketiganya. Tidak seperti 2 klan lainnya yang melindungi garis keturunan mereka. Klan Ouyang dengan sengaja merekrut orang luar untuk memperkuat fondasi mereka. Tidak ada kekurangan orang dengan nama keluarga yang berbeda di klan tersebut. Di wilayah tengah, ada banyak klan kecil yang merupakan pasukan bawahan klan Ouyang. Klanku adalah salah satunya. Dengan perluasan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan klan Ouyang sangat besar. Yang lebih mengejutkan adalah, meskipun perluasan tersebut begitu kuat, tidak pernah terjadi pertikaian internal di dalam klan Ouyang. Jika reputasi klan Ouyang di luar sana disebabkan oleh pedang suci Youlan Ouyang Yu, maka stabilitas internal klan Ouyang disebabkan oleh pemimpin klan Ouyang. Orang-orang dari klanku pergi sendiri di gerbang kota. Shoyan dan 2 orang lainnya mengikuti Ouyang Miao dan beristirahat sementara di salah satu halaman klan Ouyang di kota. Rencana awal mereka adalah menggunakan formasi teleportasi kota emas suci untuk meninggalkan tempat ini.
Tetapi Ouyang Meow dengan baik hati mengundang mereka, jadi mereka tidak bisa menolak. Selain itu, Lian telah dipenuhi dengan kebencian selama sebulan terakhir. Agar dia bisa beristirahat dengan baik, mereka bertiga tetap tinggal. Tentu saja, Shen juga mengerti bahwa tujuan Ouyang Meow adalah bertarung dengannya lagi. Namun, pada hari kedua, terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.